Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan Elok untuk asesmen atau ujian. Nah, pada kesempatan kali ini adalah untuk yang sifatnya multiple choice, jadi pilihan ganda. Ini materi ini bersumber dari Dr. Hewan Dito Anggoro, Master of Science. Jadi cara membuat topik ujian tengah semester, misalnya seperti ini. Jadi petunjuk teknis ini berisi panduan untuk membuat ujian tengah semester UTS online menggunakan elok.ugm.ac.id dengan cara garis besarnya membuat topik UTS dan menginput soal UTS. Nah, dimohon untuk selalu mengaktifkan fitur sembunyikan pada topik yang sedang dibuat atau selama masih dalam tahap pengaturan soal UTS. Hal ini untuk mencegah terjadinya kebocoran soal. Oke, jadi yang pertama kita perlu turn editing mode on, pastikan mode editnya aktif. Di sini hidupkan mode ubah, kemudian arahkan kursor menuju bagian bawah LMS. Jadi di bagian sini, pilih plus add topics, kemudian tambahkan add topics jumlah bagiannya 1. Kemudian add, kemudian ubah nama topiknya menjadi ujian tengah semester. Kemudian pilih hide topik, jadi setelah kita membuat ujian tengah semester, kemudian kita hide untuk menyembunyikan selama proses pembuatan dan pengaturan soal masih berlangsung. Kemudian pilih edit topik untuk melakukan pengaturan dasar ujian online. Pilih tambahkan pembatasan ujian. Kemudian ini tambahkan pembatasan di sini, pembatasan akses. Jadi pilih tanggalnya berapa, dan lain-lain. Jadi atur waktu pelaksanaan ujian online from dan until, semisal untuk 50 soal dilaksanakan selama 50 menit. Seperti itu. Jadi 30 Maret dari jam 8 sampai jam 8.50. Setiap melakukan perubahan wajib memilih simpan perubahan. Apabila topik ujian tengah semester berwarna abu-abu, hal ini menandakan fitur sudah disembunyikan atau hide. Jadi seperti ini, warnanya abu-abu. Hal ini dilakukan selama proses editing soal berlangsung supaya mahasiswa tidak bisa mengakses atau melihat UTS yang sedang dibuat. Kemudian ada tulisan di sini tersembunyi dari siswa. Pilih tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya di sini. Pilih quiz untuk soal multiple choice. Jadi pilih quiz di sini. Kemudian ketik soal UTS semester genap 2019-2020 untuk menambahkan quiz baru di sini. Jadi soal UTS semester genap. Apabila ada tanda bintang, berarti wajib diisi. Contohnya soal UTS semester genap. Jadi kolom perkenalan boleh diisi atau tidak diisi. Bagian description ini boleh diisi atau tidak. Oke, kemudian timingnya perlu diaktifkan, kuisnya dimulai jam berapa, dan diakhiri pukul berapa. Kemudian diatur open attempts are submitted automatically, supaya semisal waktu sudah habis, jawaban akan otomatis terkirim oleh mahasiswa. Jadi misalnya mahasiswa masih sibuk ngerjain seperti itu, ternyata udah habis, itu jawabannya akan langsung tersubmit secara otomatis kepada mahasiswa. Kemudian nilai bisa diatur menyesuaikan dosen pengampu. Percobaan menjawab sebaiknya diatur 1 kali. Jadi mereka hanya boleh menjawab 1 kali saja, tidak boleh 2 kali, tidak boleh 3 kali. Supaya mahasiswa tidak bisa menjawab lagi setelah pelaksanaan ujian selesai. Kemudian layout-nya untuk mengatur tampilan soal yang muncul, semisal new page dibuat every question. Hal ini berarti setiap soal akan muncul pada setiap halaman baru. Jadi new page-nya every question behavior-nya shuffle within question. Shuffle artinya supaya munculnya setiap soal diacak urutannya pada masing-masing gawai peserta ujian. Jadi misalnya jam 9 dimulai, mahasiswa A, B, C, dan lain-lain itu akan mendapatkan nomor soal yang berbeda-beda. Jadi mereka tidak bisa mengerjakan soal yang sama di satu waktu karena mereka akan mendapatkan soal yang acak.
Kemudian review option sebaiknya hanya dicetak aktif pada bagian immediately after the attempt. Hal ini untuk menghindari mahasiswa dapat mengerjakan soal lagi setelah finish attempt dan telah mengetahui jawaban yang benar. Jadi perlu diklik yang bagian ini aja, the item aja. Kemudian beberapa item di kolom ini tampak seperti centang aktif, tetapi aslinya dialog tidak aktif karena warna fitur tersebut abu-abu, bukan hitam. Kemudian extra restrictions on attempts, password diisi dengan password untuk mengakses UTS online ini, misalnya FKH 20. Kemudian yang ini izinkan kuis dikerjakan luring dengan aplikasi seluler, diisi tidak supaya soal online tidak bisa diunduh oleh mahasiswa. Kemudian ketersediaan sebaiknya selama pengaturan atau pembuatan soal UTS diatur sembunyikan dari mahasiswa terlebih dahulu. Jika pengaturan sudah dirasa cukup, pilih simpan dan kembali ke kursus. Simpan dan kembali ke kursus. Kemudian tampilan akhir di course-nya akan seperti ini. Ada soal UTS semester genap yang masih tersembunyi dari siswa. Jadi mereka nggak bisa lihat terlebih dahulu. Nah, cara input soalnya adalah seperti ini. Kita klik soal UTS di sini. Kemudian kita pilih edit quiz di bagian sini. Kemudian pilih tingkat tertinggi untuk menentukan nilai maksimal ujian online, misalnya 100. Misalnya di sini tingkat tertinggi 100, tekan enter. Kemudian pilih kocok pertanyaan, membuat soal diacak atau shuffle di bagian sini. Kemudian pilih add a new question di bagian ini. Kemudian klik pilihan ganda. Kemudian tambah. Kemudian nama soal diisi kode dosen. Contoh, UTS ini diambil oleh 3 orang dosen dengan kode HN, DVT, dan DAN. Nama soal diisi kode dosen, contoh DAN, strip. Kemudian teks soal diisi pertanyaan masing-masing dosen. Misalnya nama soalnya adalah DAN, teks soalnya mengapa teknik bla 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 lebih disarankan untuk penanganan bla bla bla. Kemudian nama soal diisi dengan kode masing-masing dosen untuk mempermudah proses data retract dari bank soal. Kemudian pemberian kode masing-masing dosen bisa diatur sesuai dengan keinginan. Kemudian pilih jawaban tunggal atau ganda, cukup satu jawaban. Pilih acak pilihan, jawaban pada masing-masing gawai mahasiswa akan diacak secara otomatis oleh sistem. Jadi misalnya jawaban A, B, C, D dari mahasiswa A dengan yang lain itu sangat berbeda karena diacak. Kemudian menomori pilihan dipilih untuk urutan jawaban, misal A, B, C, D, E. Jadi cukup satu jawaban, acak pilihan, menomori pilihan. Kemudian kotak pilihan diisi dengan jawaban untuk soal. Jadi pilihan ini untuk jawabannya apa? Itu jawaban A. Jawaban benar maka diatur nilainya 100. Jawaban yang salah, tidak ada, itu nilainya diatur menjadi 0 atau tidak ada. Jadi lakukan hal sama untuk pilihan yang lain. Jadi kan nanti ada beberapa pilihan A, B, C, D, E. Nanti bisa diketik apa aja pilihannya. Pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, pilihan 5, dan seterusnya. Kalau misalnya salah berarti tidak ada. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kalau benar dipilih 100%. Kemudian pada set banyak percobaan, diatur penaltinya menjadi 0%. Hal ini untuk tidak mengurangi penilaian terhadap mahasiswa, kecuali memang diberlakukan pengurangan nilai pada masing-masing soal, semisal dalam menjawab salah. Jadi penalti untuk setiap percobaan yang tidak benar itu berapa persen. Jadi kalau ada yang jawab lebih dari sekali, bisa dipenalti. Kemudian simpan perubahan dan lanjutkan penyuntingan untuk menambah soal berikutnya. Simpan perubahan dan lanjutkan penyuntingan, simpan perubahan apabila sudah selesai semua. Kemudian tambahkan soal berikutnya dengan add a new question lagi, dan ulangi langkah tadi dari 6 sampai 17. Tadi kan udah selesai satu soal, jadi. Kemudian di-add lagi sampai berapa soal yang diinginkan oleh masing-masing dosen pengampu. Kemudian mohon untuk mencoba tampilan soal terlebih dahulu beberapa hari sebelum pelaksanaan UTS. Selain ini untuk memastikan pengaturan soal UTS online sudah benar. Mohon untuk mengubah fitur sembunyikan menjadi tampilkan setelah selesai melakukan pengaturan dan input soal UTS online. Peran masing-masing dosen pengampu mata kuliah dapat dirubah sementara waktu menjadi mahasiswa pada menu ganti peran menjadi. Hal ini untuk melihat tampilan UTS online yang akan dilihat oleh mahasiswa. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengecek UTS online-nya seperti apa, ganti peran kita dari teacher menjadi student untuk melihat tampilannya seperti apa di mereka.
Jadi di sini ganti peran menjadi. Oke, jadi seperti itu bagaimana cara membuat kuis untuk pilihan ganda atau multiple choice. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.